Halo, kami dari kelompok 4. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi Scrum pada manajemen proyek perancangan aplikasi sistem pengelolaan keuangan berbasis website pada UKM Healthy Snack Batam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Ricky Renatson, Julianto, Ivan Susanto, Haryanto, dan Debitino. Dalam video ini kami akan mempresentasikan 3 poin utama. Yang pertama ada pendahuluan, landasan teori, dan metodologi. Yang pertama ada pendahuluan. Pengelolaan keuangan sangat penting dalam menjalankan perusahaan, termasuk usaha kecil dan menengah. Sebagian besar UKM masih mengelola keuangannya secara manual. Proses manual ini seringkali mengalami kendala dalam pengumpulan data keuangan, pencatatan transaksi, dan pembuatan laporan keuangan. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam memantau kinerja keuangan dengan akurat dan efisien. UKM Healthy Snack Batam yang telah beroperasi sejak tahun 2017 telah menunjukkan potensi dan prestasi yang luar biasa di pasar makanan sehat lokal. Terletak di lantai B1 One Batam Mall Batam Center Kota Batam, Kepulauan Riau, UKM ini telah meraih beberapa penghargaan bergengsi, termasuk penghargaan Grab Award pada tahun 2021 dan Bestseller Award pada tahun 2022. Berfokus pada penjualan beragam makanan dan minuman sehat tanpa adanya bahan pengawet, meskipun telah menunjukkan kesuksesan yang konsisten, UKM Healthy Snack Batam masih mengelola keuangannya dengan manual. Proses pencatatan transaksi, pengeluaran, dan pendapatan dilakukan secara manual, yang mengakibatkan kerumitan dan keterbatasan dalam memahami kinerja keuangan secara menyeluruh. Dalam rangka mengoptimalkan potensi pertumbuhan dan kinerja keuangan, diperlukan adopsi teknologi yang memungkinkan pengelolaan keuangan yang efisien dan terintegritas. Penggunaan aplikasi keuangan berbasis website akan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keandalan dalam pengelolaan keuangan UKM Healthy Snack Batam. Aplikasi ini memungkinkan pemantauan real-time pengeluaran, pendapatan, dan performa keuangan secara keseluruhan, memberikan data akurat untuk pengambilan keputusan yang lebih strategis. Dengan demikian, penerapan aplikasi ini akan mendukung pertumbuhan dan kesinambungan UKM di pasar yang kompetitif. Perancangan aplikasi pengelolaan keuangan berbasis website menggunakan metode perancangan Scrum. Scrum adalah kerangka kerja yang fokus pada kolaborasi tim, peningkatan produk, dan perulangan untuk memberikan produk akhir yang bernilai tinggi. Scrum digunakan secara global untuk mengeksplorasi pasar, pengembangan produk, dan manajemen produk dengan keunggulan adaptabilitas terhadap perkembangan teknologi. Kami memilih menggunakan kerangka kerja Scrum dalam pengembangan aplikasi pengelolaan berbasis website karena Scrum berfokus pada proses perulangan yang diharapkan menghasilkan produk berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan klien. Scrum diharapkan dapat mempercepat proses perancangan dan penyelesaian masalah sesuai tenggat waktu yang ditetapkan, sehingga pengerjaan dapat berjalan efektif dan efisien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan perumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penulisan proposal ini. Untuk perumusan masalahnya sendiri, melalui latar belakang proposal berjudul Implementasi Scrum pada Manajemen Proyek Perancangan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Berbasis Website pada UKM Healthy Snack Batam yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan permasalahan yang timbul terdiri dari dua masalah utama. Yang pertama adalah terkait kendala dalam pengelolaan proyek perancangan aplikasi keuangan berbasis website secara efisien dan adaptif sesuai dengan kebutuhan pasar dan teknologi terkini. Untuk yang kedua ialah terkait dengan tantangan dalam mencapai visibilitas proyek secara menyeluruh serta kecepatan respon terhadap perubahan yang diperlukan dalam proses perancangan aplikasi. Untuk tujuannya sendiri, bersumber dari latar belakang serta rumusan masalah, maka tujuan yang kami capai memiliki dua tujuan utama. Yang pertama adalah memperkenalkan penggunaan metode Scrum dalam perancangan aplikasi pengelolaan keuangan berbasis website pada UKM Healthy Snack Batam untuk meningkatkan fleksibilitas, adaptabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan proyek. Yang kedua ialah terkait menerapkan praktik Scrum untuk memastikan perancangan aplikasi berjalan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan dengan kualitas tinggi serta responsif terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Dan untuk manfaat dari penulisan proposal ini sendiri terdiri dari 3 manfaat. Yang pertama ialah untuk meningkatkan pemahaman tentang penerapan praktik Scrum dalam manajemen proyek, termasuk kelebihan dan kelemahan serta strategi dalam penyelesaiannya. Yang kedua ialah memperkaya kemampuan penulis dalam merancang strategi perancangan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan perubahan di tengah proses perancangan proyek. Dan yang ketiga ialah menyediakan kesempatan bagi penulis untuk menggali lebih dalam mengenai manfaat penggunaan metode Scrum dalam perancangan aplikasi dan bagaimana penggunaannya dapat mengoptimalkan kualitas produk serta kepuasan klien. Untuk penjelasan terkait landasan teori akan dijelaskan oleh anggota saya, Ivan Susanto. Halo semuanya, selamat malam. Ini saya akan membahas tentang landasan teori. Agile development adalah metode pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada proyek jangka pendek dengan penekanan pada fleksibilitas, kolaborasi tim kecil, dan komunikasi desain. Tujuannya adalah merespon dan mengatasi perubahan dengan cepat, mengurangi waktu pengerjaan proyek, dan memenuhi kepuasan klien. Agile development memungkinkan penerimaan nilai lebih cepat dan kualitas yang lebih baik, serta kemampuan untuk merespon perubahan. Kelebihannya termasuk kecepatan pengerjaan, fleksibilitas, dan partisipasi klien. Sementara kekurangan adalah tidak cocok untuk tim besar dan memerlukan kesiapan untuk perubahan yang tiba-tiba. B. Scrum. Scrum merupakan salah satu metode yang mengimplementasikan Agile sebagai perancangan perangkat lunak. Hubungan antara Scrum dan Agile seperti sifat dan tindakan. Agile merupakan aturan-aturan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah secara adaptif, sedangkan Scrum berisi kegiatan yang bersifat Agile. Kakak kerja Scrum terdiri dari Scrum Team, peran, kejadian atau event, artefak atau aturan-aturan. Scrum Team bertujuan mengoptimalkan fleksibilitas, kreativitas, dan produktivitas, serta membuktikan efektivitas tim dalam menangani pengerjaan kompleks. Kejadian atau event
digunakan untuk menciptakan rutinitas dan menghindari pertemuan eksternal. Artefak Scrum mempresentasikan pekerjaan atau nilai bisnis untuk menciptakan transparansi dan memungkinkan pemeriksaan secara adaptif. Artefak ini bertujuan memaksimalkan transparansi informasi penting untuk memastikan pahaman yang seragam di antara tim. Scrum Team terbukti membuat tim lebih efektif dalam mengerjakan semua jenis pekerjaan yang kompleks. Scrum Team terbagi atas beberapa peran sebagai berikut. 1. Product Owner bertanggung jawab untuk menentukan spesifikasi dan memaksimalkan nilai bisnis aplikasi yang dibangun. 2. Developer Team bertanggung jawab atas produk backlog yang sudah disampaikan Product Owner sebelumnya, di mana masing-masing anggota bertanggung jawab atas setiap backlog yang sudah dibagi serta mengetahui apa yang akan dikerjakan selanjutnya. Dan terakhir, Scrum Master yang bertanggung jawab untuk mengenal dan menunjang pengguna kerangka kerja Scrum. Scrum Master juga bertanggung jawab untuk memastikan seluruh anggota tim Scrum mengimplementasi Scrum dengan baik dan benar. Dalam proses perancangan kerangka lunak, Scrum memiliki 3 aturan utama, yaitu Product Owner (PO), Scrum Master (PSM), dan Cross Functional. Scrum didukung oleh 4 aktivitas dalam proses perancangan, yaitu 1. Sprint Planning merupakan tahap analisis yang berfokus pada kebutuhan pengguna yang akan diselesaikan. Durasi sprint planning dapat berbeda-beda berdasarkan berapa besar dan kompleks kebutuhan pengguna yang akan diselesaikan. 2. Daily Scrum umumnya memiliki durasi yang kurang lebih 15 menit di setiap pertemuannya selama sprint berlangsung. Dan pada kegiatan ini, development team membuat rencana kerja untuk 24 jam ke depannya. Fungsi dari Scrum adalah untuk mengoptimalkan kolaborasi dan kinerja tim dengan memeriksa pekerjaan yang telah dilakukan sejak Daily Scrum sebelumnya. 3. Sprint Review dilaksanakan di akhir sprint untuk menginspeksi increment dan meninjau apa saja produk backlog yang telah dan belum diselesaikan. Inspeksi dan peninjauan tidak hanya dilakukan pada hasil pekerjaan, namun juga menilai proses kerja tim sehingga dapat mengikuti perbaikan apa saja yang perlu dilakukan untuk proses perancangan di sprint berikutnya. Dan yang keempat, sprint retrospektif dilakukan setelah sprint review dan sebelum rencana sprint berikutnya. Aktivitas ini bertujuan untuk agar kendala dan kekurangan pada sprint sebelumnya bisa diminimalisirkan. Sementara itu, aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan cara kerja Scrum Team yang akan datang. Kemudian Scrum yaitu sering melakukan pengecekan dan perubahan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan teknologi yang dilakukan dan membuat proyek berdasarkan modul sehingga dapat melakukan fokus perancangan. Berikut adalah contoh alur kerja sprint. Dalam implementasinya, kerangka kerja ini mencakup key practice yang terdiri dari 1. Berpegang pada agenda jadwal. 2. Bekerja secara konsisten sesuai sprint. 3. Semua pekerjaan ditandai dengan produk backlog. Produk backlog adalah dasar melakukan sprint dan tim harus dapat memutuskan produk bisa dikerjakan atau tidak. Dan yang terakhir, Scrum Master bertanggung jawab menerima hasil sprint, mengadakan meeting setiap hari kerja, dan berfokus pada sprint, meeting review, dan project timeline. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh presiden selanjutnya. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi. Nah, metode yang digunakan yaitu tahapan pengumpulan informasi dalam proses perancangan aplikasi keuangan berbasis website menggunakan kerangka kerja Scrum melibatkan wawancara dengan UKM Healthisnack Batam untuk memahami kebutuhan fitur dan alur kerja. Ini adalah metode yang memahami Scrum dan menerapkannya dalam manajemen proyek aplikasi. Hasilnya dibandingkan dengan studi literatur. Nah, selain itu, informasi tentang sistem aplikasi pengelolaan keuangan diperoleh melalui membaca dokumentasi yang diberikan oleh tim pengembang sebelumnya, seperti dokumen teknis sistem dan panduan pengguna aplikasi serupa. Dengan demikian, pengumpulan informasi ini berkontribusi pada analisis fitur dan pemahaman spesifikasi teknis aplikasi keuangan. Selanjutnya ada manajemen proyek. Penerapan kerangka kerja Scrum pada perancangan aplikasi pengelolaan keuangan berbasis website terbagi atas beberapa peran sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah project manager. Project manager sendiri adalah individu yang bertanggung jawab atas monitor, kontrol, dan pengelolaan proyek secara keseluruhan serta memberikan arahan dan dukungan kepada tim proyek. Nah, mereka ini juga memimpin perencanaan dan pelaksanaan proyek. Project manager sendiri biasanya berpengalaman dalam menyelesaikan banyak proyek, memiliki kemampuan kepemimpinan, membangun tim, berpengaruh, dan analisis yang tajam. Dalam perancangan aplikasi keuangan, project manager juga berperan sebagai product owner yang bertanggung jawab atas pengelolaan produk backlog. Kemudian ada sistem analis, bertanggung jawab untuk menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi sebuah rancangan solusi dan memberi arahan kepada software development team terkait fitur-fitur yang akan dikembangkan dan bertanggung jawab untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan klien atau product owner. Kemudian ada 3, yaitu software development team yang bertanggung jawab atas eksekusi dan implementasi rancangan solusi yang telah dibuat oleh sistem analis dalam bentuk kode program, dan juga posisi software development ini diperankan oleh 2 orang programmer dan 2 orang desainer. Kemudian ada quality assurance tester atau QA, yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan pengujian terhadap aplikasi dan memastikan implementasi solusi yang telah dikerjakan oleh tim software development team sesuai dengan rancangan solusi yang telah dibuat oleh sistem analis. Kemudian perancangan aplikasi pengelolaan keuangan menerapkan konsep Scrum sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah sistem sprint planning ya. Dalam pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan berbasis website tersebut, kami menggunakan proses sprint planning yang melibatkan analisis alur pengguna, kebutuhan pengguna, analisis product backlog, menetapkan sprint goal, dan penjabaran tugas anggota tim, serta estimasi waktu selesai hingga tahap life stage. Yaitu kegiatan ini dilakukan 1 kali sebelum memulai pengerjaan aplikasi dengan keterlibatan project manager dan sistem analis. Total waktu yang diperlukan untuk perancangan aplikasi ini adalah 3 bulan. Dalam proses perancangan aplikasi, berbagai fitur dikerjakan dengan estimasi waktu dan prioritas yang berbeda. Nah, dapat kita lihat ada tabel product backlog aplikasi pengelolaan keuangan kami
Yang pertama ada fitur perancangan layout tampilan website utama yang dengan estimasi waktu 7 yang skala prioritasnya itu tinggi ya. Kemudian ada implementasi tampilan responsif untuk berbagai perangkat, estimasi waktunya juga 7, skala prioritasnya juga tinggi. Kemudian ada integrasi sistem manajemen pengguna yang dimana estimasi waktunya adalah 5 dengan skala prioritas yang tinggi juga. Pengembangan database dan tabel-tabel terkait dengan estimasi waktu yang 6 dan memiliki skala prioritas yang tinggi ya. Kemudian ada pembuatan fungsionalitas pemilihan produk dengan estimasi waktu 5 dengan skala prioritas yang tinggi. Kemudian ada pengembangan proses pemesanan dan pembayaran memiliki estimasi waktu 6 dengan prioritas menengah. Kemudian yang ketujuh ada integrasi sistem manajemen persediaan, estimasi waktunya 5 dengan skala prioritas menengah juga. Ada penambahan fitur pencarian lanjutan, estimasi waktunya 5 dan juga prioritas yang menengah. Kemudian yang ke-9 ada implementasi fitur keranjang belanja, estimasi waktunya 5 dan juga prioritas menengah. Kemudian yang ke-10 ada pengembangan fitur login pengguna, estimasi waktunya ya 2 tapi prioritasnya tinggi ya. Kemudian yang ke-11 integrasi sistem manajemen keuangan, estimasi waktunya 6, prioritasnya rendah. Terus ada pengujian dan penyesuaian bug, estimasi waktunya 5 dengan prioritas rendah juga. Kemudian ada peluncuran tahap beta dan feedback awal, yaitu estimasi waktunya 3 dengan prioritas yang rendah. Kemudian ada perbaikan keseluruhan berdasarkan feedback dengan estimasi waktu 6 dan juga skala prioritas yang rendah. Baik teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sprint backlog. Sprint backlog adalah data pekerjaan yang dihasilkan dari sprint planning dan akan dikerjakan dalam satu sprint. Project Manager akan memantau dan mengendalikan proses, sementara sistem analis membuat tugas berdasarkan hasil analisis untuk tim developer. Proses kerjanya melibatkan tahap-tahap seperti backlog, to do, in progress, ready to test, and tested. Label backlog digunakan saat tugas sedang dianalisis oleh sistem analis, lalu diubah menjadi to do ketika siap untuk dikerjakan. Tugas yang sedang dikerjakan oleh tim developer diberi label in progress, dan jika telah selesai label diubah menjadi ready to test. Tugas diuji oleh tim QA, dan jika ada masalah kembali ke tim developer dengan label in progress. Jika semuanya baik, label akan berubah menjadi tested. Dalam pengembangan aplikasi, terdapat 9 sprint yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dengan durasi 2-4 minggu tergantung pada kompleksitas tugas. Berikut adalah rincian setiap pekerjaan dalam setiap sprint. Sprint pertama, fokus utama dalam perencanaan layout tampilan utama website dan implementasi tampilan responsif untuk memastikan tampilan yang konsisten dan juga responsif di berbagai perangkat. Pada sprint kedua, tim fokus pada integrasi sistem manajemen pengguna dan pengembangan basis data terkait. Ini mencakup pembuatan struktur database dan tabel-tabel terkait. Sprint ketiga melibatkan pengembangan fungsionalitas pemilihan produk untuk memastikan bahwa pengguna dapat dengan mudah menelusuri dan memilih produk yang mereka inginkan. Selama sprint keempat, tim fokus pada pengembangan proses pemesanan dan pembayaran untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi dengan mudah di platform. Pada sprint kelima, integrasi sistem manajemen persediaan ditangani untuk memastikan bahwa stok barang terkelola dengan baik dan terpantau secara efisien. Sprint keenam mencakup penambahan fitur pencarian lanjutan untuk meningkatkan kemudahan pengguna dalam menemukan produk yang diinginkan. Sprint 7 pada fokus ditujukan pada implementasi fitur keranjang belanja yang memungkinkan pengguna untuk mengelola dan menyimpan produk yang akan dibeli. Sprint ke-8 berkaitan dengan pengembangan fitur login pengguna untuk memastikan keamanan dan personalisasi pengelola pengguna. Sprint terakhir melibatkan integrasi sistem manajemen keuangan yang membantu dalam melacak dan mengelola aspek keuangan aplikasi dengan efisien. Dengan menyelesaikan semua sprint ini, diharapkan aplikasi ini dapat segera diluncurkan dengan fitur-fitur yang lengkap dan juga fungsional. 3. Daily Scrum. Aktivitas ini dilakukan setiap hari kecuali hari Minggu. Tim mengembangkan perangkat lunak mengikuti pertemuan harian yang berlangsung sekitar 15 menit dengan fleksibilitas waktu sesuai kebutuhan. Mereka membagikan perkembangan pekerjaan yang telah mereka lakukan serta kendala yang muncul dari pertemuan hari sebelumnya. Project Manager dan sistem analis akan membantu mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Selain itu, sistem analis juga menjelaskan fitur-fitur yang akan dikerjakan pada hari tersebut dan jika ada kendala dalam analisis fitur, Project Manager akan membantu mencari solusi. 4. Sprint Preview. Sprint Review dilakukan setiap hari Sabtu. Berbeda dengan praktik umum yang melaksanakan review pada akhir sprint, hal ini dilakukan untuk memungkinkan inspeksi dan peninjauan perkembangan pekerjaan lebih awal dan mengatasi kendala lebih cepat. Pada tahap ini, tim developer mengidentifikasi dan menjelaskan kendala yang dihadapi selama sprint serta cara mengatasinya. Project Manager menyajikan status produk backlog yang telah diselesaikan dan yang masih dalam proses. Sistem analis melaporkan pencapaian kendala serta usulan solusi dan juga menyampaikan rencana sprint selanjutnya. Diskusi dalam tahap ini mempengaruhi daftar backlog tim pengembang. 5. Sprint retrospektif dilakukan setiap 1 bulan sekali pada minggu keempat dan diikuti oleh seluruh anggota tim. Tim berbagi kendala dan kesulitan yang mereka alami selama sprint. Lalu bersama-sama merencanakan sprint berikutnya untuk mengatasi kendala tersebut. Project Manager mengidentifikasi hal-hal yang berjalan dengan baik dan memberi saran untuk peningkatan. Scrum Master memberikan masukan terkait peningkatan yang disarankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.